Sekali lagi kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dia apakah jelas ayah bunda? Jelas ya, alhamdulillah ya. Nanti jika suara kakak Aldi putus-putus mohon diingatkan ya, ditakutannya ada gangguan di sinyal. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi pada kegiatan webinar series ya, yang sudah cukup lama mungkin kita tidak sama-sama kumpul ya dalam acara seperti ini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama nih hadir kembali di tempat yang sama yaitu di Zoom meeting ya, sama-sama dalam webinar series bersama Sahabat Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak di sini nih? Ada adik-adiknya juga ya. Ada yang tahu nggak tema kita pada hari ini apa? Ada yang tahu? Adet Marisira, bukan? Oke, temanya adalah aku dan ayah ya. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah juga adik-adik ditemani sama ayahnya. Ada ayahnya, ada bundanya ya, beserta ada adik-adik juga ya yang mungkin serta pada kesempatan kita pada alhamdulillah nih udah ada ya ada kimia ya, iya kimia dan Abi ya. Ada Abidah ya, ada Aiza dan Zoe, ada Alea, ada siapa lagi ini? Ada Bunda Najah ya, terus juga ada Child, terus juga ada bersama Umar ya, bersama adiknya juga, ada Malia dan Hilal, ada Winara, ada Fazah, Khalid dan Alfa, lalu juga ada Yaya ya, ada Zidan, dan juga ada Abi ya. Dari sini ini Bunda Ana juga sudah ada di kesempatan kita pada hari ini. Nah, alhamdulillah juga uh, hari ini kita akan membahas mengenai tema Aku dan Ayah ini yang akan dibawakan oleh Abi Ganjar, yang dimana beliau sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Nah, namun sebelum kita masuk pada inti acaranya pada hari ini, Kakak Ali ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Diah Wulandari selaku CEO. Halo, suara kali putus. Melanjutkan rekaman ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir juga ya Abi Ganjar selaku pembawa materi kita pada hari ini mengenai Aku dan Ayah. Dan sebelum masuk ke inti acara kita pada hari ini, Kakak Ali ingin memberikan kesempatan nih kepada Ibu Diah Wulandari selaku CEO Sahabat Anak Indonesia untuk memberikan penyambutan sebelum kita masuk ke acara inti kita. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Diah, Kak Ali persilahkan. Baik, terima kasih Kakak Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Yang pertama, di sini Umi mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah bersiap ya, Masya Allah. Tadi pertama kali lihat child ya, udah langsung pakai kemeja, Masya Allah ya. Kemudian yang lainnya juga bagus sekali sudah bersiap. Ada Abidah juga ya, udah langsung pada dress up semuanya, rapi sekali, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi kebiasaan baik yang selama ini dibiasakan di kelas Zoom itu terbawa ya. Jadi setiap Zoom itu semuanya dress up ya, rapih-rapih banget, Masya Allah. Ada Malaya juga sama Hilal ya. Ada Kimia nih, udah siap ya, Masya Allah. Terima kasih banyak. Juga menyapa ayah bunda yang sudah berkenan hadir pagi-pagi ini di tengah segala aktivitas dan kesibukannya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini dan senantiasa diberikan kesehatan ya. Sekali lagi juga terima kasih banyak untuk kakak-kakak tutor yang sudah menyiapkan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini sebagai penanda juga bahwa mulai tahun 2024 ini
kegiatan upgrading untuk orang tua ya. Jadi insya Allah di Sahabat Anak Indonesia kegiatan upgrading untuk orang tua itu mulai tahun 2024 akan diselenggarakan melalui webinar atau live di Instagram gitu ya. Yang hari ini diawali dengan materi yang sangat luar biasa ya, materi yang berkaitan dengan ayah gitu kan. Nah, insya Allah ini juga nanti akan dibagikan ya oleh Kak Aul buku ya yang buku elektronik yang itu juga boleh dibagikan gitu ya oleh ayah bunda semua kepada keluarga. Barangkali ada kita ngelihat punya saudara, adik atau kakak gitu yang sekiranya membutuhkan buku tersebut, itu juga boleh dibagikan ya. Jadi silahkan dibagikan seluas-luasnya gitu ya, seperti itu. Nah, insya Allah nanti di pekan depan juga kita akan ada webinar series yang lainnya. Silahkan dinantikan informasinya oleh yang akan disampaikan oleh kakak-kakak tutor gitu ya. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk kehadirannya di Zoom pada pagi hari ini. Dan juga saya mewakili segenap tim Sahabat Anak Indonesia mengapresiasi video-video kebersamaan antara ayah sama Ananda yang sangat luar biasa. Itu keren-keren banget, bagus-bagus sekali gitu ya, karena sebetulnya harapannya bukan videonya ya, harapannya sebenarnya bukan videonya, bukan kehadiran videonya untuk sekedar ditonton, tetapi bagaimana ayah bunda semua, terutama ayahnya, ini punya kegiatan, punya kebiasaan yang dibangun sama Ananda gitu. Karena anak-anak yang kuat, anak-anak yang percaya diri, anak-anak yang mampu bisa menghadapi banyak tantangan, ternyata sumber kekuatannya ada di ayahnya gitu ya. Jadi sekali lagi saya mewakili tim Sahabat Anak Indonesia mengucapkan barokallahu fikum. Terima kasih untuk kehadiran video kebersamaannya. Mudah-mudahan kebersamaan yang sudah terekam di dalam cuplikan video tersebut bisa terus dibangun gitu ya di hari-hari yang selanjutnya gitu. Terima kasih. Itu dari saya. Selamat menikmati kegiatan belajar kita pagi hari ini akan dipandu oleh Kakak Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Dia atas penyambutannya ya. Wah, ternyata tidak hanya webinar kita pada hari ini, ternyata nanti kita juga akan ada next webinar nih yang akan lebih seru juga nih untuk upgrading kita sebagai orang tua juga dan sebagai bekal juga nih ya buat adik-adik semua bahwasannya ternyata banyak manfaatnya juga nih kita berkegiatan meskipun kita bertemu hanya via Zoom seperti ini ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Kak Ali juga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi untuk adik-adik dan ayah bunda yang sudah membantu ya membimbing Anandanya sampai kemarin membuat video itu seru-seru banget ya Kakak Adi lihat cuplikannya, ada yang liburan ya, ada juga yang di rumah. Ternyata tidak hanya liburan saja nih, ternyata berkegiatan di rumah pun itu menjadi sarana prasarana di mana antara ayah dan anak itu saling berkomunikasi ya, saling menjaga emosional dan sebagainya ya. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke pembahasan, Kakak Aldi ingin nih ya kita sama-sama melihat hasil dari editan videonya atau hasil dari edit videonya dari adik-adik semua di sini yang akan dipandu dan dibantu oleh Kakak Aul. Silahkan Kakak Aul mungkin bisa dibantu untuk share screen-nya ya untuk video Anandanya. Oke, Kakak untuk suaranya belum ada. Boleh mungkin diulang dulu?
Mohon ditunggu sebentar ya. Membuat video bersama Ayah sebulan ini. I'll tell you a story before it tells itself. I lay out all my reasons. You say that I need help. We all got expectations, and sometimes they go wrong, but no one listens to me, so I put it in this song. They tell me think with my head, not that thing in my chest. They got their hands at my neck this time, but you're the one that I want. If that's really so wrong, then they don't know what this feeling is like. And I see, yeah, 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 I'll tell them a story, they'll sit and nod their heads. I'll tell you all my secrets, and you tell all your friends. Hold on to your opinions, and stand by what you said. In the end it's my decision, so it's my fault when it ends. They tell me think with my head, not that thing in my chest. They got their hands at my neck. Oke, yang barusan tuh video dari Faza ya, berkegiatan, yaitu Kak Ali lihatnya kegiatannya ditemani pada saat lomba ya. Nah, itu salah satu video yang memang Ananda buat ya. Insya Allah setelah ini akan di-share lagi nih, kita menunggu dulu ya proses dari share screen-nya. Nah, tadi kegiatannya itu selain ini ya, selain Kakak Ali apresiasi juga pembuatan videonya, ternyata Ananda juga udah bisa problem solving ya dalam pengeditan video. Nah, kita akan melihat juga nih kegiatan berikutnya ya. Mangga Kak Raul, boleh untuk di-share ya.
يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله. Api unggun ya. Unggun, bukan umbun. Umbul, sayapnya umbul. Hangat loh, Mek. Unggun. Kenapa? Kenapa ngidupin? Kenapa ngidupin api unggun, Dek? Kenapa? Mana Kak Abidah ini? Halo. Dah. Tinggal kainnya. Amat. Mau terbakar guys, Bang Amat. Oh, mati. Jangan itu. Nanti menyebar aromanya. Mati. Ini, Bi. Banyak. Dalam gelas. Mau, Bi. Kesanti nggak tuh? Manjanya. Adik Said. Adik Said. Minum. Adik Said. Said. Apa ya? Udah situ. Abi, apa ya, Dek? Bukan arah sana dia. Arah situ. can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. You can run the mile. I'll be the teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu, kau tuturkan segala.
Said. Ini Be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your. Liburanku bersama ayah. Perjalanan menuju Victory Water Park di Soreang. Holding me back, gravity is holding me back. Yeay, kita sudah sampai. Saatnya beli tiket. Di sini kolam renangnya seru banget. Banyak perosotan, ada kolam ombak, kolam arus, dan kolam busa juga loh. Who will stay? Oh, in this world, it's just us. You know it's not Yuk, kita ke kolam arus. us. In this world, Di kolam arus kita wajib menggunakan ban pelampung. you know it's not the same as it was. Di kolam arus ini sangat seru, berasa ada di sungai. As it was. Karena ini musim liburan, jadi di kolamnya lumayan padat. Terkadang kita terhenti karena saling bertabrakan. Why are you sitting Tapi itu tidak mengurangi kebahagiaan kita. ringing the bell? Awalnya aku merasa takut, tapi setelah mencobanya, membuat aku mau lagi. In this world, it's just us. Bermain busa di kolam busa ini adalah yang paling menyenangkan. It's just us. You know it's Setiap selesai sholat maghrib, kita selalu ngaji. Di malam tahun baru, aku bersama saudara berkumpul dan bermain kembang api. Itulah cerita liburan kita. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Be the greatest. Liburanku bersama ayah. Perjalanan
be the greatest, you can be the Teman-teman, aku mau pergi ke kafe sama Bapak. Ikutin terus ya. Dadah, sampai. Kita sedang mau milih menu nih guys. Nih, kakak pengen apa? Coco marshmallow. Oke, kamu mau rasa apa? Sama? Bilang sama kakak ya. Si Kaya. Pesanannya sudah selesai, sana ambil. Ya, ambil kak. Oke. Ya. Kamu pesan apa kak? Apa itu namanya? Ayo, dimakan dulu. Kakaknya mau bikin jurnal. Lu ngapain ya? Lu ngapain ya? Aku diajak bapak bersama bapak Oke, baik Kakak Aul, terima kasih banyak ya untuk membantu Kakak Ali untuk share mengenai video Ananda ya. Mungkin Kak Aul kita cukupkan dulu, nanti insya Allah untuk video-video lainnya akan Kakak Ali insya Allah upload ya. Ayah bunda semua, Kakak Ali minta izin, kita akan upload nanti di YouTube. Untuk dokumentasi ya, jadi nanti buat ayah bunda yang lain mungkin ingin melihat ya referensi dari editing video teman-teman Ananda yang lain tuh bisa dicek nanti di YouTube kami ya. Jadi jangan lupa juga untuk follow dari Instagram kami, YouTube, dan sosial media kami ya di Sahabat Anak Indonesia. Nah, alhamdulillah tadi kita sempat melihat banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang dimana dilakukan Ananda beserta ayah nih di rumah. Ada yang di rumah, ada yang berlibur ya, ada juga tadi sederhana sekali nih, terakhir ya, hanya jalan-jalan ke kafe, beli minuman dan makanan, itu saja tuh sudah membuat bahwasanya tuh terlihat ada hubungannya antara gaya pengasuhan dari ayah ya, bahwasanya ayah juga harus sering berkomunikasi dengan Ananda, harus juga punya ikatan emosional, yang dimana itu juga akan mempengaruhi dari kesejahteraan anak di masa depan ya. Nah, alhamdulillah nih di tengah-tengah kita sudah hadir ya Abi Ganjar yang akan membahas nih mengenai peran apa saja yang akan
dan harus Ayah lakukan pada masa perkembangan Ananda ya. Nah, nanti juga Kakak Aldi dan Abi Ganjar juga akan menjelaskan mengapa nih hari ini kita Ananda disuruh membuat video ya. Oke. Nah, Kak Aldi akan sapa dulu nih Abi Ganjar ya. Assalamualaikum Abi Ganjar. Waalaikumsalam Kak Aldi. Gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Abi Ganjar, kita bertemu lagi pada kegiatan webinar SAI ini ya. Yang waktu itu sudah lama banget ya kita nggak webinar lagi nih. Alhamdulillah hari ini di awal tahun 2024 kita bertemu lagi dengan kegiatan memang bermanfaat nih. Insya Allah bermanfaat bagi ayah semua ya di sini ya, termasuk bunda-bundanya juga gitu. Nah, tadi Abi mungkin sudah melihat nih dia video dari Ananda nih, banyak sekali kegiatannya ya, terus juga punya gaya masing-masing nih edit videonya. Ada yang menjelaskan, ada yang menggunakan musik ya, ada juga yang memang mereka nggak menggunakan musik tapi menjelaskan gitu ya, dan ada juga langsung berkegiatan. Nah, mungkin sebelum kita ke materinya, ada nggak nih dari Abi nih pendapat ya mengenai video Ananda tadi nih, dari kegiatan-kegiatannya dari awal sampai akhir tadi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan pada pagi hari ini dan memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu ya, bertatap muka walaupun via layar gadget masing-masing. Mudah-mudahan tidak mengurangi pemaknaan ya, pemaknaan pertemuan kita pada pagi hari ini. Ayah Bunda, luar biasa pada pagi hari ini saya melihat kebersamaannya Ayah Bunda ya ditemani Anandanya juga ikutan webinar. Kemudian tadi kita menyaksikan video aktivitas bersama ayah gitu kan ya, bersama keluarganya. Itu luar biasa sekali gitu kan, yang ada kebersamaan camping nih bareng-bareng gitu kan, kemudian trip bareng-bareng. Terus bagaimana tadi kan ada kakak Cail yang sedang latihan skateboard, Masya Allah gitu ya. Dan kemudian tadi ada siapa yang ke ini, yang bareng bapak ke kafe katanya, Masya Allah bikin jurnal, luar biasa gitu. Tuh, Masya Allah ya, ternyata kebersamaan itu berharga sekali ya buat kita para ayah dengan Ananda itu. Karena memang kan kebanyakan kita para ayah itu setiap harinya, setiap waktunya itu berkutat dengan bagaimana kita berada di luar ya, cari nafkah dan sebagainya, Masya Allah gitu. Tapi yang tidak boleh kita lupakan bahwasanya memang ketika kedekatan kita Ananda, nah ini kata Profesor Paul Amato PhD, seorang sosiolog dari Pennsylvania State University, mengatakan bahwasannya ketika seorang ayah aktif terlibat dengan anak-anak mereka, berinteraksi dengan anak-anak mereka, maka anak-anak itu akan bertumbuh dan berkembang secara lebih baik gitu kan ya, secara lebih baik, secara sesuai dengan tumbuh kembangnya, sesuai dengan kalau kita katakan sesuai dengan fitrahnya gitu kan ya, dan kemudian akan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan perilaku dan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada usia-usianya. Jadi ini kata Profesor Paul Amato PhD itu. Jadi ayah di sini bahwasanya kebersamaan atau pembersamaan ayah dengan anak-anaknya itu teramat penting gitu ya. Bagaimana kemudian dalam Islam sendiri dikatakan bahwasanya dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran dijelaskan tentang bagaimana Luqman ketika berdialog dengan anaknya ya, mungkin sudah tidak asing lagi bagi ayahanda semua. Bagaimana Luqman ketika berdiskusi dengan anaknya tentang bagaimana dosa yang paling besar itu adalah
dosa, yaitu menyekutukan Allah dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah bagaimana proses seorang ayah itu mengenalkan kepada yang namanya konsep ketuhanan gitu ya secara Islam gitu kan ya. Dan kemudian bagaimana ketika Nabi Ibrahim ya, kisahnya ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan Nabi Ismail anaknya gitu ya, ketika beliau itu diperintahkan dalam mimpinya harus menyembelih anaknya gitu kan ya. Itu bagaimana berdialog tentang bagaimana mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka bersama-sama membangun Baitullah, Masya Allah ya. Nah, mereka itu bekerja sama dalam hal-hal kebaikan dan masih banyak lagi ya kisah-kisah teladan tentang ayah dan anak dalam Al-Quran. Atau misalkan kisah-kisah dalam sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah dikisahkan pada waktu itu Rasulullah itu memang oleh Allah ditakdirkan tidak mempunyai anak laki-laki, tapi beliau itu sangat menyayangi cucu-cucunya Hasan dan Husain gitu ya. Ketika pada waktu itu Rasulullah itu bermain-main di pelataran Masjid Nabawi dengan si kembar Hasan dan Husain itu. Bahkan jadi tunggangan Hasan dan Husain gitu kan ya. Jadi main kuda-kudaan gitu, insya Allah ya. Nah, bahkan ketika itu ada Abu Hurairah berkata bahwasanya, wahai anak-anakku, ini adalah tunggangan terbaik daripada kamu gitu kan. Jadi Masya Allah. Jadi ternyata Rasulullah sendiri tidak kaku dengan anandanya ya. Beliau itu meluangkan waktunya untuk bermain gitu kan ya. Meluangkan bermain untuk dengan anak-anak gitu. Bahkan pada waktu salah satu riwayat dikatakan Rasulullah itu pernah ngobrol gitu sama anak kecil ya tentang burung peliharaan mereka yang mati gitu kan. Jadi kalau ditanya mungkin bahasa kitanya ya, nah kenapa burung peliharaan kamu kemarin mati ya? Iya, nah, ya Rasulullah gitu. Kenapa matinya? Karena kemarin itu salah makan katanya. Saya kasih peyem bukannya kasih pakan burung gitu. Nah seperti itulah kurang lebihnya. Jadi Rasulullah sendiri memang masuk kepada dunia anak-anak. Gitu. Jadi kadang-kadang kan kita sendiri ayah itu kebanyakan ya selalu tersibukkan dengan mencari nafkah gitu ataupun misalkan dengan aktivitas di tempat kerja gitu. Nah seperti itu Kak Aldi. Oke, Masya Allah, Abi ya. Ternyata banyak sekali ya. Ternyata dari ayat Al-Quran, dari cerita Rasulullah juga sudah dijelaskan bahwasanya peran ayah sangat penting ya dalam kehidupan Ananda ya. Bahkan untuk perkembangannya lebih baik nih. Nah, kali ini penasaran nih, Abi, mengenai peran apa aja. Mungkin di sini ada ayah atau bunda yang udah tahu nih peran ayah sebenarnya. Tapi kan tadi yang Abi jelaskan, kebanyakan tuh adalah sibuk mencari nafkah ya, berkegiatan di tempat bekerja. Nah, Kali itu penasaran juga nih sebagai Kali juga nih calon ayah nanti ya, peran penting apa nih ya memang pertama sebagai seorang ayah gitu deh di rumah nih bersama Ananda. Baik. Nah, kalau saya simpulkan ada beberapa peran ayah yang sebetulnya bisa dimainkan gitu kan ya dengan Anandanya itu. Yang pertama adalah ayah sebagai teman bermain Kak Aldi. Nah mungkin ya kebanyakan bunda-bunda di sini yang sering berinteraksi sama Anandanya, bahkan jadi teman mainnya. Nah, mungkin sesekali ayah bisa jadi teman main nih bareng Anandanya gitu. Misalkan gitu, yang kalau misalkan Anandanya masih berusia balita, bisa bermain bola, bisa bermain kuda-kudaan gitu kan ya, atau misalkan bermain kayak perang-perangan gitu kan ya, atau misalkan main bola nih gitu kan ya, yang itu kalau tanpa kita sadari sebetulnya itu adalah melatih motorik-motorik mereka gitu kan ya. Atau misalkan ayah-ayah juga bisa mengajak mereka itu ngetrip nih, ngetripnya nggak usah jauh-jauh lah gitu kan ya. Saya biasanya pergi sama anak laki-laki gitu kan ya, seorang-seorang. Nah, seorang-seorang itu saya ajak naik keliling motor gitu kan ya, naik keliling motor ke desa yang di belakang
itu. Iya, hubungannya, nah gitu kan. Kita keliling-keliling negara kita, lingkungan sekitar kita itu ternyata memang banyak kaya ya, ternyata memang banyak sekali yang itu memuaskan gitu kan ya. Jadi kadang-kadang anak-anak laki-laki itu suka dengan tantangan gitu kan ya. Nah, beda lagi kalau misalkan saya eh, apa main atau misalkan ngetrip sama anak perempuan gitu kan. Anak perempuan itu biasanya seneng ya lihat-lihat inilah, lihat-lihat misalkan ke toko mainan, simpel-simpel beli slime, beli alat-alat masak itu masak-masakan gitu, hanya kayak gitu gitu. Jadi ternyata itu memberikan kesan tersendiri ya, bukan cuma sembarang. Pertama ya tadi tentang bagaimana peran ayah. Yang pertama adalah sebagai teman bermain ya. Kemudian, nah selain sebagai teman bermain, peran ayah yang berikutnya adalah sebagai guru, ayah bunda. Nah, yang dimaksud guru di sini adalah ayah itu adalah seorang sosok yang bisa memotivasi ayah bunda. Nah, beda dengan bunda ya. Bunda itu mungkin sosoknya di mata anak-anak itu adalah sebagai sosok yang penyayang, lembut, kemudian eh, apa menjadi sosok yang hangat gitu kan ya. Nah, berbeda dengan sosok ayah. Sosok ayah itu adalah sebagai seorang guru gitu, atau misalkan sebagai sosok seorang pelatih gitu. Nah, jadi ayah itu mempunyai ekspektasi tinggi gitu kan ya. Kemudian mempunyai apa ya jiwa kompetisi yang besar gitu. Maka di sini harusnya ayah itu menjadi seorang guru atau seorang pelatih gitu kan yang bisa mendorong mereka untuk berkompetisi dan mendorong mereka untuk menjadi pribadi yang unggul gitu. Nah, kalau kita tahu nih bagaimana mungkin di sini ayah bunda ada yang tahu Habib Nurmagomedov ya, seorang petarung UFC, MMA gitu kan yang berasal dari Dagestan gitu, Masya Allah. Lo itu dari awal merintis karirnya dari nol sampai kemudian dia berhasil menjadi juara yang tidak terkalahkan itu hanya yang menjadi motivatornya gitu kan, yang menjadi apa pokoknya yang menjadi inspirasi beliau itu adalah ayahnya gitu kan, Masya Allah. Dan luar biasanya ternyata bukan cuma dilatih itunya saja, tapi dibekali juga dengan ilmu agamanya. Jadi makanya kan kalau kita lihat bagaimana sosok seorang Habib itu sendiri, beliau itu kan sosok petarung MMA yang tidak sama sekali ya tidak terkontaminasi kehidupan glamor dari para atlet MMA ini gitu kan, bahkan ada kalau kebanyakan kan minum alkohol gitu, bertato dan sebagainya, tapi ini tidak gitu kan ya, karena memang oleh ayahnya sendiri diajarkan bagaimana menjadi seorang petarung muslim yang baik gitu kan, menghindari alkohol dan sebagainya gitu, sampai akhirnya tampil menjadi juara yang tidak terkalahkan gitu. Bahkan ketika ayah beliau meninggal itu, beliau merasakan luka yang amat dalam gitu ya. Bahkan di pertandingan terakhirnya itu dia sempat ragu-ragu apakah aku akan bisa menang kalau misalkan aku bertarung tanpa ayahku ada mendampingi aku gitu kan, seperti itu beliau itu. Tapi Masya Allah ya, ternyata memang memberikan satu inspirasi yang luar biasa gitu ya, bagaimana sosok seorang ayah itu. Nah, itu ayah bunda sebagai seorang guru atau pelatih ya. Kemudian berikutnya adalah sebagai sosok pelindung. Nah, peran ayah itu sebagai sosok pelindung. Nah, anak-anak akan merasa aman atau terlindungi itu dengan siapa? Dengan bundanya atau dengan ayahnya?
mungkin kebanyakan dengan bundanya ya, tapi justru sebetulnya di sini yang harus mengambil peran sebagai sosok yang melindungi itu adalah ayahnya ya gitu. Masya Allah itu. Jadi seorang ayah itu harus tampil menjadi seorang pribadi yang siap melindungi gitu kan. Nah, kemudian yang memiliki tanggung jawab gitu kan untuk bisa mengayomi anak-anaknya gitu kan, adil terhadap siapapun gitu kan, adil terhadap memberikan perlakuan kepada anaknya masing-masing gitu kan. Nah, itu ya sosok yang melindungi. Kalau kita lihat misalkan di alam nih ya. Nah, bagaimana sosok seorang singa jantan ya. Singa jantan itu dia itu sebagai bukan, walaupun beliau itu tidak pergi berburu gitu, tapi dia itu menjadi seorang pelindung yang mengayomi betina dan anak induk dan anak-anaknya gitu kan ya, yang dia itu menunjukkan bahwasanya dia itu adalah sebagai seorang pemilik teritori atau wilayah yang ada di sekitarnya gitu. Bahkan ketika ada singa lain yang ingin menyerobot wilayahnya itu akan dia lawan gitu. Bahkan tak jarang ya singa jantan itu sering bertarung dengan predator yang mungkin hewan yang lebih besar gitu kan dari dianya gitu. Bahkan dia itu sanggup untuk mempertaruhkan nyawanya gitu kan ya, untuk mempertahankan teritori dan mempertahankan anggota keluarganya. Seperti itu teladan dari singa jantan. Nah, ini bisa kita ambil hikmahnya bahwasanya ayah itu adalah sebagai seorang sosok pelindung. Nah, kemudian sebagai seorang sosok pelindung juga, ternyata ayahanda itu harus mampu menjadi seorang sosok pendamping. Nah, seperti tadi nih, saya lihat menarik dari videonya kakak Child gitu kan ya, ketika latihan itu didampingi oleh ayahnya, kemudian ketika pertandingan pun ya, Masya Allah, didampingi sama ayahnya ya Kak Cel ya, kalau setiap kompetisi juga. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi mendampingi anandanya ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi misalkan tadi Kakak Aca itu kompetisi atau turnamen itu, Masya Allah. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan tentang kisah dari Habib sendiri ya, yang ketika Habib itu bertarung dengan petarung-petarung MMA yang lainnya, beliau itu selalu didampingi oleh ayahnya, diberikan saran, diberikan semangat gitu, Masya Allah gitu ya. Nah, itu sosok bagaimana ayah itu menjadi sosok seorang pendamping gitu kan ya. Kemudian selain itu, selain sebagai sosok pendamping itu, kemudian menjadi sebagai sosok role model. Nah, role model atau teladan. Nah, wajib nih ya, bagaimana seorang ayah itu menjadi teladan. Tidak cuma memberikan ke anak itu, ke ananda itu, oh kamu tuh harus gini, 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 gini. Bukan ayah. Tapi yang pertama memberikannya itu adalah memberikan teladan terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini yang kita lupa ya. Kadang-kadang kita itu sebagai ayah itu selalu lupa bahwasanya kita tuh selalu menuntut ke anak itu harus seperti ini, harus seperti itu, seperti yang ingin kita inginkan, tapi ternyata kita sendiri jauh panggang dari api ayahanda. Ini jadi renungan buat kita semua ya. Nah, bagaimana ketika Rasulullah sendiri dalam rumah tangganya, atau misalkan para sahabat sendiri ketika dalam rumah tangganya membina keluarganya itu sendiri, mereka mengedepankan yang namanya teladan gitu ya. Nah, bagaimana ketika Imam Hasan Al-Basri ketika setiap malam itu beliau itu selalu menyuruh anaknya ketika beres sholat Isya, nah ayo tidur semuanya. Nah, tidur itu sebelum tidur kamu berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kamu kesempatan untuk bisa bangun malam gitu.
bangun malam ya untuk sholat tahajud, masya Allah gitu ya. Nah seperti itu, dan kemudian ketika beres sholat tahajud kemudian disambung dengan sholat subuh. Jadi diberikan satu teladan yang memang dekat dengan keimanan gitu, seperti itu. Jadi bukan cuma teladan yang buruk saja gitu, tapi teladan yang baik, teladan yang dekat dengan keimanan gitu. Nah kemudian yang berikutnya tadi sebagai role model atau sebagai teladan. Nah yang berikutnya adalah sebagai pilar perkembangan emosi anak. Nah dari penelitian mengatakan bahwasanya anak yang tidak dekat dengan ayahnya itu mereka cenderung memiliki kognitif yang rendah, ayah bunda ya. Kognitif yang rendah, kemampuan kognitif yang rendah, kemudian mereka tidak punya empati sosial gitu, kemudian rasa percaya dirinya rendah gitu kan, dan kemudian pertumbuhan dan kesehatan mentalnya itu rendah gitu kan, masya Allah ya. Jadi ternyata anak yang dekat dengan ayahnya itu memiliki percaya diri yang luar biasa gitu. Nah, karena memang tadi kan digambarkan ayah itu adalah sebagai sosok yang unggul gitu, sosok yang superior gitu. Bahkan ada istilahnya kan my dad my superhero gitu kan, seperti itu. Jadi harusnya ayah itu bisa menjadi pilar yang bisa menjadikan perkembangan emosi dan mental anak itu menjadi mereka, kita dengar cerita mereka gitu kan ya. Ya apa ruginya sih gitu ya kita luangkan waktu nah kita itu melihat bagaimana ayah itu menjadi sosok yang apa ya, kalau bisa dibilang mah kurang menyenangkan gitu. Kadang-kadang ayah itu datang dengan segudang masalah di pekerjaan, dibawa ke rumah anak menjadi pelampiasan, anak diceramahi, anak dikritik, kemudian disalah-salahkan. Masya Allah, bahkan ada, kalau saya lihat, ada anak yang sampai dimarahi, disalahkan di depan orang lain. Masya Allah. Saya sampai ngurut dada gitu lihatnya. Luar biasa gitu ya. Karena memang kenapa sih gitu kan ya? Nggak kita misalkan mau menasihati anak itu kita berbicara empat mata gitu kan ya, di dalam waktu-waktu yang memang ketika mereka sudah siap mendengarkan nasihat gitu. Nah di antaranya ya kadang-kadang kan kita mah ketika kumpul di meja makan gitu kan ya, kita tuh kan lihat anak berantakan makannya, tuh nasinya tuh ambil, tuh makannya yang benar gitu kan, sering kayak gitu kan. Jadi kurang menyenangkan saja gitu kan ya. Jadi kadang-kadang saya suka melihat fenomena ini, suka mengurut dada, aduh masya Allah gitu. Nah kadang-kadang kan pernah saya itu ngelihat ada anak yang usianya mungkin sekitar usia 10 tahun, kelas 3 SD ya gitu. Nah ketika itu anaknya itu ya memang gimana ya, mungkin dia itu sudah senang main gadget ya, karena memang sama orang tuanya sendiri dikasih gadget, dikasih handphone gitu. Dia itu cuek gitu dengan adik-adiknya yang masih balita gitu kan ya. Ternyata si adiknya yang masih balita ini jatuh karena main lari-larian gitu, gubrak gitu kan. Nangis lah gitu kan. Si ibunya yang lagi pegang adiknya yang lain yang masih bayi gitu kan, marah-marah sama si kakaknya. Kakak, kamu teh kenapa nggak diasuh adiknya? Kau tahu kayak gini mah mending mami nggak usah ajak lagi deh ke sini gitu. Sampai kayak gitu kan. Kemudian sama ayahnya sampai disalahin tuh, si kakak mah suka kayak gitu, nggak bertanggung jawab sama adiknya itu, nggak mau ngajak main kayak gitu. Sampai akhirnya si anaknya ngedumel. Ini serba salah jadi anak itu. Oh, masya Allah. Sampai ngurut dada saya tuh lihat kayak gitu ya. Jadi
kenapa sih gitu kan ya? Sesekali kita menjadi pendengar keluh kesah mereka gitu kan, bukan menjadi seorang yang senang mengkritik mereka gitu kan. Iya sih gitu, kita orang tua pengen ideal kepada anak, tapi bukan seperti itu ayah bunda gitu. Nah, jadi kadang-kadang anak juga sekali pengen didengar tentang bagaimana curahan hati mereka, ingin didengar tentang bagaimana cerita mereka gitu, antusiasme mereka. Ya. Nah itu ya ayah bunda. Kemudian selain menjadi pendengar, ternyata peran ayah itu yang berikutnya adalah mengajarkan kedisiplinan. Nah, disiplin bukan berarti kita kasar, bukan berarti kita keras ya, bukan berarti kita apa ya, harusnya ngomong kasar dan sebagainya yang mungkin identiknya dengan apa gaya-gaya. Aduh, maaf di sini kalau misalkan ada yang anggota militer, mohon maaf saya. Nah, di sini disiplin itu dalam artian ya anak itu diajarkan bagaimana mereka tahu waktu mereka untuk beristirahat, tahu waktu mereka untuk makan, tahu waktu mereka untuk belajar, tahu waktu untuk bermain, tahu waktu untuk mereka melaksanakan ibadah. Nah, itu ya. Nah, di rumah sendiri saya sering menerapkan kepada anak-anak ketika beres sholat isya berjamaah di masjid, tidak boleh ada yang pegang gadget, handphone, ataupun yang baca buku, ataupun yang bermain. Semuanya pergi ke kamar mandi, sikat gigi, cuci kaki, berwudu, kemudian tidur, baca doa, dan niatkan untuk bisa bangun sholat subuh. Saya terapkan itu dari mulai anak-anak balita ayah bunda. Dan alhamdulillah sampai sekarang anak-anak itu sudah terbiasa, dan ketika mereka menginap di rumah neneknya sendiri, kadang-kadang mereka itu karena memang ya rumah saya itu sebelahan dengan masjid ya, jadi kalaupun misalkan ke masjid nggak bareng ayahnya itu sendiri, bisa langsung mereka itu tinggal ke sebelah aja gitu kan ya. Nah kalau di neneknya kan agak lumayan jauh ya, ada sekitar 1 blok nih ke masjid itu. Nah kadang-kadang itu mereka itu maksa pengen ke masjid, sampai neneknya khawatir gitu. Oh, udah jangan dulu ke masjid gitu. Ini masih gelap loh, nggak banyak orang gitu. Tapi kadang-kadang anak-anak itu suka maksa, aneh mau bawa senter aja, cina gitu. Tapi masya Allah ya itu hasil dari pembiasaan sebetulnya ya. Mereka itu tidak melupakan hal-hal yang wajib, dan bahkan mereka itu kalau bisa dibilang itu tanpa kita pun, tanpa diingat pun mereka udah tahu waktu-waktu mereka untuk beribadah, untuk belajar, untuk makan gitu. Nah itu ya bagaimana ayah itu mengajarkan kedisiplinan. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab. Nah, sebagai perannya seorang ayah itu sebagai seorang pengayom, pelindung, dan seorang yang bertanggung jawab. Nah, ayah itu harus juga bisa mengajarkan tanggung jawab, apalagi kepada anak laki-laki ya. Nah, mereka sebagai anak laki-laki itu sebagai leader, sebagai pemimpin kelak ya. Bahkan mereka itu nanti kan ketika mereka besar, ketika mereka dewasa itu, mereka siap berumah tangga, mereka menjadi seorang yang memikul tanggung jawab juga gitu. Bertanggung jawab sebagai siapa? Sebagai pasangannya, kepada anaknya gitu kan ya. Kemudian kepada saudara-saudaranya juga. Kalaupun misalkan si anaknya ini anak yang paling besar nih gitu kan ya. Nah, bukan cuma bertanggung jawab kepada pasangannya, kepada anaknya, tapi misalkan bertanggung jawab kepada ibunya, misalkan kalau ayahnya sudah tiada gitu, kepada saudari, kepada saudarinya gitu, kepada saudara perempuannya gitu kan ya. Nah, itu mengajarkan tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap apapun gitu. Bertanggung jawab entah itu sebagai bertanggung jawab kepada barang miliknya, kepada apa kebebasan yang dia berikan, kemudian kepada apapun yang kita pesankan kepada anak-anak gitu.
Nah, itu ya menjadi mengajarkan tanggung jawab. Kemudian berikutnya adalah menjadi figur yang bijaksana. Nah, ini penting ya, Ayah. Nah, kadang-kadang kan kita misalkan punya anak nih lebih dari satu itu, kadang-kadang kan kita punya anak yang mungkin bisa dibilang ya agak menurut anak-anak mungkin agak istimewa gitu, diistimewakan sama kita. Justru di sini ayah itu harus bisa menjadi figur yang bijaksana, yang kemudian di sini berarti memastikan anaknya bisa belajar bagaimana untuk menjadi seorang problem solver gitu kan ya, menjadi seorang problem solver, menjadi bisa menemukan jawaban atas permasalahan gitu kan ya. Karena memang kan kalau dalam kehidupan sendiri ya tidak lepas dari masalah ya. Kadang-kadang kan ada anak itu yang mungkin orang itu yang tidak tahan dengan benturan keadaan gitu, atau misalkan tidak tahan dengan keadaan permasalahan yang terjadi. Justru itu simulasi-simulasi yang terjadi di dunia-dunia dewasa itu adalah terjadinya ketika anak-anak gitu kan ya. Ketika mereka bertengkar, nah kadang-kadang kan kita itu senang ya. Misalkan ini nangis gara-gara siapa nih? Adiknya ngadu, itu sama kakak gitu. Nah, kadang-kadang kan kita langsung bereaksi gitu. Wah, kamu kakak nggak sayang sama adiknya ya. Nah, kadang-kadang kayak gitu ya. Nah, kalau saya, misalkan ada yang berantem nih. Anak saya laki-laki yang dua, yang berantem salah satu, saya bawa dua-duanya. Oke, ceritain dulu deh masalahnya gimana awalnya nih gitu. Dari kakak dulu deh yang nangis. Ini kenapa nih bisa kayak gini gitu. Nah, kakaknya cerita gini-gini, abangnya gini-gini. Kemudian, nah abang sendiri gimana nih versinya gitu. Nah, dari situ nah, kita ambil tarik kesimpulan, kita ajarkan bahwasanya ya, misalkan nih abangnya usil karena gangguin adiknya lagi baca gitu, lagi main gitu. Nah, kemudian ternyata kata abangnya itu kesel juga nggak diajak main. Nah, ternyata titik temunya adalah mereka tidak berkomunikasi bagaimana cara main mereka. Jadi simpel ya seperti itu. Pola menyelesaikan masalah anak-anak itu. Nggak usah kita bereaktif gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi seorang sosok yang bijaksana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ayah itu adalah seorang sosok yang bisa membuka jendela dunia untuk anaknya. Nah, seorang ayah itu digambarkan seperti jendela besar yang membuka seluruh cakrawala dunia yang ada di depan anaknya. Anak-anak mengenal dunia realnya itu dari ayahnya. Nah, ayahnya menjadi seorang pembimbing, menjadi seorang mentor, menjadi seorang pelatih atau coach bagi mereka yang ada di dunia. Itu yang paling penting ayah. Nah, mengajarkan mereka kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian mengajarkan mereka menjadi problem solver. Nah, itu semua ternyata adalah untuk membuka bagaimana orang ayah itu menjadi seorang pembelajar juga gitu. Perlu tidak ayah hari ini kita belajar lagi? Coba, perlu tidak belajar lagi kita? Perlu ya ayah, karena memang anak-anak itu berkembang sesuai zamannya. Anak-anak zamannya kita pasti berbeda dengan anak-anaknya zaman sekarang gitu. Nah, jadi kan kata sahabat Ali sendiri bahwasanya ditikul anakmu sesuai dengan zamannya, bukan sesuai dengan zamanmu. Karena zamanmu berbeda dengan zamannya, dan zamannya jauh berbeda dengan zaman. Jadi kita juga harus ikut belajar. Belajar untuk bisa tahu bagaimana kepergaulan anak-anak hari ini, belajar dari bagaimana mereka itu mensikapi suatu masalah, dan belajar bagaimana mereka itu menghadapi satu
ujian versi mereka gitu. Ya. Ya, jadi ternyata peran-peran ayah itu luar biasa ya. Kalau kita hitung tadi mungkin ada sekitar 12 peran yang harus di apa ya, yang menjadi satu peran vital gitu ayah dalam menyertai perkembangan atau tumbuh kembang anaknya. Nah, kita urut. Yang pertama tadi adalah sebagai teman bermain. Yang keduanya adalah sebagai guru. Kemudian yang ketiganya adalah sebagai sosok pelindung. Kemudian yang empatnya sebagai sosok pendamping. Kemudian yang kelimanya menjadi role model atau teladan. Kemudian yang keenamnya menjadi pilar perkembangan emosi anak. Yang ketujuhnya menjadi pendengar yang baik untuk anak. Kemudian yang kedelapannya mengajarkan kedisiplinan. Kemudian yang kesembilannya mengajarkan tanggung jawab. Yang kesepuluhnya menjadi figur yang bijaksana atau problem solver. Kemudian yang ke-11-nya menjadi pembuka jendela besar dunia untuk anak-anak. Kemudian yang ke-13-nya menjadi pembelajar. Nah, itu ayah bunda bagaimana peran 12 peran dari sosok seorang ayah dalam tumbuh kembang anaknya. Nah, seperti itu Kak Aldi. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak ya, Abi. Alhamdulillah nih, ilmu baru juga buat Kakak Aldi ya, sebagai calon ayah nih ya, di masa depan, dan sebagai sebagai tutor juga pun penting juga ya untuk mempelajari hal ini ya. Ternyata tidak hanya untuk ayah nih, untuk bunda yang di rumah, mungkin untuk kakak-kakak tutornya juga ya, untuk kakak-kakaknya juga di sini yang punya adik. Bahwasanya ternyata peran ayah juga penting sekali nih perkembangan Ananda ya. Kakak Ali juga urutkan lagi ya. Yang pertama ada teman bermain, guru di rumah, terus juga sebagai pelindung, mendampingi, menjadi role model, pilar perkembangan emosi anak, menjadi pendengar, mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan tanggung jawab, figur yang bijaksana, dan membuka dunia untuk anak. Dan yang paling penting adalah dari semua itu tuh ikut belajar dalam kegiatan Ananda Belajar, Abi ya. Karena sangat penting ya, apalagi di SAI ya, homeschooling nih. Kita memilih homeschooling, di mana anak juga pasti belajar di rumah. Nah, disinilah peran seorang ayah nih ikut andil ya. Tidak hanya bunda aja nih, ayah juga harus ikut andil. Nah, di mana di SAI juga suka banyak proyek pembuatan ini ya, hal-hal baru nih. Misalnya ada yang membuat barang ini ya, atau misalnya barang apapun, itu kan juga perlu ya campur tangan seorang ayah, di mana biasanya ayah itu yang selalu membantu dalam hal tersebut ya, membuat sebuah hal. Nah, tadi juga Kak Ali sangat Abi ya sangat suka sekali pada saat pembahasan role model nih, karena nyata sekali gitu, role model ini tuh menjadikan anak itu menjadi apa nih ke depannya. Contoh ya, mungkin seperti masuk ke rumah juga, kalau ayahnya selalu mengucapkan salam, anaknya pasti juga ikut dia. Oh, ternyata kalau sebelum masuk rumah tuh harus salam dulu nih gitu ya. Sebelum tidur juga kita harus baca doa dulu nih. Ternyata dalam hal kecil pun itu bisa berdampak sangat besar bagi Ananda di kehidupan nanti ya, pada saat mereka dewasa gitu. Sangat-sangat bermanfaat Abi ya. Bahkan perannya itu sangat penting. Sama-sama pentingnya seperti bunda di rumah. Nah, mungkin Abi kita akan buka 3 pertanyaan mungkin ya dari ayah bunda yang ingin bertanya. Mangga silahkan. Mungkin bisa via chat atau via raise hand juga kalau ingin bertanya. Silahkan. Mengenai materi kita pada hari ini nih. Ya, peran penting ayah untuk perkembangan Ananda. Mangga silahkan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Dari ayah bunda? Silakan ayah bunda, ada pertanyaan? Ya, masih ada kesempatan nih langsung bertemu langsung ya via tatap maya ini ya. Yang biasanya mungkin kita konseling tuh lewat chat ya. Nah, sekarang nih kita coba langsung nih ya, bertanya langsung pada Abinya nih. Mengenai tadi nih, misalnya 12 perannya ada yang ingin tanyakan, atau ingin meminta rekomendasi kegiatan Ananda di rumah juga mungkin bisa Abi ya.
kita nanti berikan rekomendasi kegiatan juga gitu. Silakan Ayah Bunda, ada pertanyaan? Silakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin Kak Aldi ingin bertanya dulu kayak sama Abi Ganjar ya. Nah, Boleh dong. tadi kan Kak Aldi juga penasaran banget nih. Mungkin ayah bunda di sini juga masih bingung ya. Aduh, masih ini pertanyaan ya. Nah, nggak apa-apa sama Kak Aldi dulu nih. Kak Aldi penasaran, biasanya nih kegiatan yang memang selalu Abi pertama lakukan sebelum menemani Ananda di rumah tuh apa aja nih? Misalnya pas kita mau belajar nih, belajar materi SAI nih, homeschooling nih, apa dulu yang harus dipersiapkan dan harus seperti apa dulu nih Anandanya gitu. Baik, jadi Kak Aldi, kalau Abi sendiri di rumah ketika mengawali hari itu, paling tidak mereka itu pertama sudah siap dulu, udah selesai sholat subuh lah ya, berarti berjamaah. Kemudian kita kumpul nih di ruang tamu atau di ruang tengah, kita itu zikir pagi bareng-bareng gitu kan ya. Kemudian kita itu ngaji dulu nih gitu. Yang masih ikro, kemudian yang masih yang udah bisa baca Quran gitu kan. Kemudian berikutnya mereka itu biasanya setoran hafalan lah ya, setoran hafalan juz amma gitu ya, yang mudah-mudah itu. Nah, ketika udah beres, kemudian biasanya mereka itu habis sarapan dulu deh, atau beres-beres dulu kamar gitu. Beres-beres dulu kamar, kemudian bersih-bersih rumah gitu kan, ada yang ngepel gitu kan ya, ada yang menyapu juga gitu. Nah, sudah beres bersih-bersih, kemudian beres-beres. Nah, setelah itu kita sarapan bareng nih, makan gitu kan ya. Nah, beres makan, kemudian mandi. Nah, sudah selesai mandi, nah baru Abi kasih untuk bisa mengakses gadget ya. Nah, gadget yang Abi kasih itu laptop nih ya. Laptop buat buka kelas dulu. Nah, Abi pantau dari tiap anak-anak, terutama yang nomor 1 dan nomor 2 nih, yang buka kelas dulu gitu kan. Sering Abi ingatkan kayak gitu. Lihat pelajaran sekarang apa gitu kan ya. Kemudian weekly project-nya udah dikerjain apa belum gitu. Weekly project-nya apa gitu kan ya, tugas-tugasnya kerjain gitu kan, ini deadline-nya sampai kapan. Nah, Abi ingatkan seperti itu. Nah, kalau yang nomor 3 nih, karena memang belum bisa mengakses laptop, biasanya pakai tab gitu kan ya, buka kelasnya. Nah, weekly project-nya apa. Misalkan kalau ada Zoom nih, misalkan cooking class ataupun misalkan crafting gitu. Sering habis siapkan dulu bahan-bahannya gitu, yang mesti disiapkan apa gitu kan ya. Mesti belanja ke minimarket dulu apa enggak nih gitu kan ya, kalau cooking class yang kayak gitu. Jadi itu sih biasanya yang sering Abi lakukan ketika misalkan akan memulai kegiatan pembelajaran Ananda di SAI gitu. Itu Kak Aldi. Oke, Masya Allah ya. Jadi tertata juga Abi ya. Jadi tidak langsung Ananda disuruh belajar ya, tapi kita juga menemani nih dari awal, mempersiapkan dirinya sampai dia siap nih untuk masuk ke kelas ya. Misalnya ada kelas presentasi, kelas cooking class, dan kelas-kelas yang lainnya. Bahwasanya juga tidak hanya Bunda yang menyiapkan, ternyata Ayah juga ikut andil. Misalnya bundanya mempersiapkan apa aja yang harus dibeli. Misalnya ya kalau misalnya cooking class ya, pasti banyak banget bahan-bahan yang harus dibeli. Nanti Abi yang beli gitu ya. Jadi saling kolaborasi ya antara Ayah, Bunda, dan Ananda gitu. Nah, paling Abi satu lagi nih ya, sambil mungkin nanti Ayah Bunda juga yang belum terpikir pertanyaan, baru nanti mau sampaikan ke admin aja ya. Nanti bisa disampaikan ke Abi dan insya Allah akan dijawab ya. Nah, jadi yang terakhir itu Bi, kali ingin bertanya, misalnya nih ada di sini, orang tua di sini atau orang tua di luar sana yang memang kan banyak sekali ya kali juga dengar cerita-cerita itu bahwasannya udah terlambat nih Kak, saya itu kalau misalnya mau dekat dengan anak, soalnya saya udah sibuk kerja gitu sebagai seorang ayah, terus anak juga udah jadi terbiasa tanpa saya, terus seperti itu saya merasa sedih gitu. Nah,
kalau dari Abi nih saran pertama untuk kita bisa lebih dekat lagi dan bisa bisa untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri dari seorang ayah itu tuh masih bermakna untuk mereka tuh seperti apa sih dari Abi gitu? Oke, Kak Aldi, bisa diulang dulu. Tadi agak putus soalnya. Oke, ya jadi bagaimana nih cara seorang ayah yang memang anaknya tuh sudah merasa bahwasanya tuh ayah sibuk kerja, jadi merasa ayahnya tuh, aduh saya tuh udah nggak sedekat dulu nih sama anak karena sibuk bekerja. Nah, bagaimana nih saran dari Abi untuk ayah tersebut tuh menumbuhkan rasa percaya diri dia agar bisa lebih dekat dengan Ananda dan bagaimana caranya gitu? Step pertama agar ayah tuh bisa dekat dengan Ananda lagi gitu. Jadi kalau misalkan ini kasusnya ayahandanya yang bekerja gitu kan ya, misalkan karena memang intensitas atau frekuensi ketemu anandanya agak agak kurang gitu, sebetulnya bisa kita alihkan saja, misalkan kita luangkan weekend ataupun misalkan waktu-waktu tertentu itu menjadi waktu-waktu yang berkualitas atau berharga bagi Ananda. Kita misalkan luangkan waktunya untuk ngobrol gitu, ngobrolnya misalkan 4 mata gitu kan bareng Anandanya gitu kan ya. Ngobrolnya bisa misalkan di tempat ya selain di rumah gitu, misalkan ya kayak tadi ya di cuplikan videonya ada yang ngajak Anandanya ke kafe gitu kan ya, ataupun misalkan ke tempat main favorit Anandanya gitu, bisa seperti itu gitu. Kadang-kadang Abi sendiri kalau misalkan qadarullah kalau misalkan lagi ada kegiatan di luar kota ya, seminggu misalkan nggak ketemu anak-anak nih, atau misalkan sebulan nggak ketemu anak-anak, kadang-kadang Abi luangkan 2 hari lah ya, 2 hari itu Abi itu selalu ngajak mereka itu main ke tempat main yang mereka pengen gitu, atau misalkan ke tempat makan yang mereka pengen gitu, atau kadang-kadang Abi ajak jalan-jalan lah berdua gitu kan ya, misalkan ke lapangan olahraga yang ada di depan rumah Abi gitu kan ya, olahraga bareng gitu kan, kemudian beresnya kita ngobrol-ngobrol, Dek, kemarin pas lagi ditinggal Abi gimana, ada hal-hal yang mau Ade ceritainnya ke Abi gitu, rame nggak gitu kan selama Abi pergi gitu, kayak gitu. Umi bagaimana gitu, adik juga bagaimana gitu. Jadi ya saya ganti intensitas waktu yang mungkin terlewat bareng anak-anak itu dengan waktu yang berkualitas juga, pertemuan yang berkualitas juga gitu. Jadi tidak kehilangan makna gitu kan anak-anak itu ketika bertemu kita lagi. Nah, seperti itu Kak Aldi, kurang lebih ya. Terima kasih ya Abi ya. Jadi betul ya Ayah Bunda. Jadi waktu yang sekecil apapun, seminim apapun tuh itu bermakna banget buat Ananda ya. Bahkan 5 menit pun mengobrol aja tuh bermakna banget bagi Ananda, Abi ya. Dan untuk mungkin ayah yang sudah merasa, aduh saya tuh merasa udah seperti itu dihilangkan, karena itu biasa itu menjadi menjadi ketakutan yang memang dibuat sendiri ya. Jadinya kita coba lagi dekat dengan Ananda, bagaimana caranya nih waktu yang memang seminim mungkin pun kita gunakan ya. Oke, Masya Allah. Ini Abi sebagai penutup kita nih pada pertemuan hari ini, ada pertanyaan dari Bunda Najah. Ada 2 pertanyaan sekaligus nih, Bia. Kak Abi bacakan ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Ini yang pertama, tadi disampaikan bahwa kedekatan dengan ayah mempengaruhi kognitif anak. Apabila telah terlewat, apakah bisa diperbaiki, misalkan anaknya sudah beranjak dewasa, dan bagaimana caranya? Itu yang pertama. Lalu yang keduanya itu bagaimana dengan kasus yang single parents, entah itu bercerai atau meninggal dunia, bagaimana mengisi kekosongan figur ayah tersebut, apakah oleh ibunya akan bisa tercover sama seperti ayahnya? Terima kasih. Itu 2 pertanyaan dari Bunda Najah. Baik. Tadi tentang bagaimana kognitif seorang anak ya. Sebetulnya hal-hal yang berkaitan dengan kognitif seorang anak itu ya sebetulnya bisa diperbaiki ya, asalkan kita peka dengan keadaan anak
yang sekarang gitu kan, seperti itu. Nah, misalkan kondisinya waktu kecilnya nih si Anandanya mungkin tidak dekat dengan ayahnya, mungkin kita sebagai bunda ya bisa diobrolkan dengan ayahandanya gitu. Ya, kapan dong ayah itu udah dari mulai si Ade kecil itu sering-sering ditinggal loh sama ayah. Kapan nih ayah bisa main bareng atau ngeluangin waktu berdua nih sama si Ade gitu, atau mungkin sama si kakak gitu kan ya. Bicaralah bareng sama si kakak gitu, biar si kakaknya sendiri nggak kehilangan gitu kan ya, atau misalkan si kakak itu jadi ngerasa dekat sama ayah nih gitu kan, seperti itu. Jadi sebetulnya hal-hal yang berkaitan dengan misalkan tadilah ya, ketika awalnya si Anandanya tidak kurang dekat dengan ayahnya, dan misalkan taruhlah dalam hal ya tanda kutip kognitifnya mungkin agak-agak itu gitu kan, sebetulnya masih bisa diperbaiki ayah bunda, asalkan memang kita sendiri ya bisa bersabar menghadapi hal seperti itu, dan kita sendiri peka gitu kan ya. Nah, kita sendiri mau belajar, itu yang terutama ya, yang paling terakhir itu kita menjadi pembelajar dan mau belajar gitu. Tidak ada kata terlambat sebetulnya ya, ayah bunda gitu. Ketika kita walaupun anak kita kondisinya sekarang seperti itu gitu kan, bukan berarti semuanya tidak bisa diperbaiki gitu, tapi semuanya bisa diperbaiki asalkan kita mau belajar. Nah, itu saja sebetulnya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya misalkan kehilangan sosok ayah, entah itu bercerai ataupun misalkan meninggal. Nah, kalau misalkan ini bercerai atau meninggal mungkin dua kasus yang berbeda ya gitu. Misalkan bercerai nih, ada kasusnya juga teman saya ya gitu, yang memutuskan untuk bercerai, kemudian lantas si anaknya itu tinggal sama ibunya sama neneknya gitu kan ya. Ternyata si bapaknya itu, aduh, kalau bisa bilang ya jadi agak cuek gitu kan ya sama anaknya, menjenguk anaknya itu seingatnya dia gitu ya. Tapi ternyata si anaknya itu hidup sama walaupun hidup sama ibunya, ternyata dia serumah sama kakek neneknya. Ternyata luar biasa, kakeknya ini adalah seorang guru. Nah, seorang guru SD. Seorang guru SD ya, kalau bisa dibilang ya pendapatannya itu mungkin jauh di bawah, bukan jauh di bawah rata-rata ya, tapi mungkin bisa dibilang pas, bisa mencukupi semua kebutuhannya. Bahkan dia itu sekolah dibiayai oleh kakeknya. Nah, ketika ditanya gitu, yang menjadi idola kamu saat ini, yang menjadi teladan kamu saat ini siapa? Kakek. Kenapa bisa dibilang kakek? Kakek itu orangnya bertanggung jawab, orangnya jujur, kemudian mau bekerja keras, dan kakek itu cerdas gitu. Kok bisa dibilang ternyata ya itu mengambil satu kesimpulan besar gitu. Ternyata ada yang mau mengayomi dia itu adalah walaupun ayahnya seperti itu, dia menemukan sosok pengganti yang tepat gitu. Yaitu siapa? Kakeknya gitu. Nah, itu sebetulnya masih bisa masih bisa ditemukan sosok pengganti, asalkan sosok penggantinya itu sosok pengganti yang tepat gitu. Ya, seperti itu. Nah, misalkan taruhlah yang meninggal nih gitu kan ya. Yang meninggal ya sama gitu, seperti itu. Ketika anaknya menemukan sosok mengayomi yang tepat bagi beliau gitu kan, itu menjadi seorang sosok yang bisa menginspirasi dia menjadi menemukan way of life-nya gitu kan ya. Seperti misalkan tauladan kita Rasulullah SAW, ketika beliau itu dalam kandungan ya, beliau itu sudah kehilangan ayahandanya, menjadi yatim gitu kan. Kemudian 6 tahun itu ditinggalkan oleh
ibundanya. Ternyata beliau itu menemukan ketauladanan itu daripada siapa? Daripada kakeknya gitu, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu sendiri menjadi seorang pemuka atau sosok pemimpin Mekah gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau saya sendiri dari pengalaman pribadi, ketika dulu saya selain menjadi sosok teladan bagi saya selain ayah itu sendiri, selain bapak gitu kan ya, saya juga menjadi mengambil sosok inspiratif itu pertama dari kakek, dari ibu ya gitu, dari mama gitu. Itu luar biasa, beliau itu seorang, kalau bisa dibilang seorang ustadz gitu, seorang pengajar ilmu agama, masya Allah. Saya dapati pemahaman ilmu agama dari beliau gitu, belajar segala rupa, lancar baca Quran dari beliau, kemudian belajar ilmu tafsir dari beliau gitu, walaupun ya tidak sampai saya menjadi ahli tafsir seperti beliau juga gitu, tapi saya mengambil tauladan dari beliau gitu, tentang bagaimana kegigihan beliau mencari ilmu gitu kan. Kemudian yang keduanya dari paman saya nomor 2, ayah saya itu nomor 1, anak nomor 1, kemudian paman saya itu nomor 2. Nah, saya ambil sosok kepemimpinan beliau gitu, sosok bijaksananya beliau. Jadi saya terapkan dalam kehidupan rumah tangga, dari bagaimana saya berinteraksi dengan pasangan ataupun saya berinteraksi dengan anak-anak. Nah, seperti itu Kak Adi. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan dari ayah bunda. Baik, alhamdulillah Habiah, mudah-mudahan terjawab dan belum puas, biar nanti bisa diskusi lagi ya mengenai hal-hal kan seorang ayah nih gitu ya. Namun sayang sekali Abi, kita sudah di penghujung acara Nabi ya, karena kita juga sudah membahas nih semua hal yang memang akan kita bahas pada webinar kita pada kali ini. Ya alhamdulillah juga sangat bermanfaat Abi ya. Dari mulai pertama kita melihat bagaimana interaksi seorang anak dengan ayah dalam sebuah simpulan video ya, yang dimana nanti Kak Ali mohon izin dari ayah bunda untuk upload video hasil Ananda itu ke YouTube SAI ya. Jadi nanti ditunggu juga untuk hasil videonya ya di YouTube, akan Kakak Ali share juga nanti pengumumannya di grup juga. Dan tadi juga kita sudah mendapatkan materi ya mengenai 12 peran penting seorang ayah dalam perkembangan anak ya. Dan hal tersebut bisa kita terapkan nih, pembahasan kita pada hari ini bisa kita terapkan untuk di kemudian hari. Bahkan kayaknya bisa kita terapkan nih untuk di minggu depan, karena kita harus mengacu lagi memanaskan motor kita nih, motor diri kita, karena Ananda akan masuk ke semester 2. Nah, ini sebagai bekal juga untuk ayahnya, yang dimana nanti kita akan memompa lagi nih, mendampingi Ananda lagi dalam proses belajar mengajarnya di SAI ya. Nah, insya Allah nanti ditunggu juga webinar series ya, untuk ayah bunda ya, nanti akan ada pembicara atau pemateri yang sama-sama kece dan kerennya juga ya pembahasannya, yang mudah-mudahan bermanfaat juga buat ayah bunda di rumah ya. Kalau begitu kita akan ada sesi foto dulu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Untuk ayah bunda silakan untuk on cam terlebih dahulu. Enggak, silahkan ayah bunda dinyalakan dulu. Ada bunda atau ayah Zindan, silahkan. Aiza, Abidah, Queen, yang bisa menyalakan kameranya boleh ya, dinyalakan ya. Nyalain dulu. Ada yang sering perjalanan ya, fi amanillah ya. Oke, kita langsung foto aja Kak Aul ya. Boleh dimulai? Yes, majuan. Ya, kita mulai Kak Aul ya. Boleh Kak Aldi, silakan ayah bunda boleh dibuka kameranya. Kalau yang bisa, kalau yang nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Kak Aldi, karena ini ada 2 slide, kalau akan foto 2 kali ya. Oke. Baik, siap ya ayah bunda ya. Saya foto 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi Kak Aldi. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Kak Aldi dan Ayah Bunda. Oke, terima kasih ya Kak Awo. Masya Allah, Alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat ya buat Ayah Bunda semua. Dan Kak Aldi, sekali lagi banyak-banyak terima kasih buat Ananda nih. Apresiasi sekali ya yang udah membuat videonya keren-keren. Jangan bilang, aduh video aku seperti ini. Jangan ya, semuanya berproses. Kita sama-sama belajar. Kakak Aldi belajar dari adik-adik semua. Adik-adik belajar dari Kakak Aldi, kita sama-sama belajar ya. Jadi nanti buat adik-adik, kakak akan upload videonya juga ya di YouTube ya. Jadi ya tadi jangan berkecil hati nih yang belum keputar. Nanti kita bisa putar sama-sama lagi, terus kita putar di YouTube ya. Jadi bakal ada nih hasil dari kreativitas adik-adik semua ya. Kalau begitu Kakak Aldi tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di webinar seri selanjutnya. Ditunggu informasinya. Jangan lupa juga follow Instagram SHI dan YouTube-nya juga agar tidak terlewat informasi-informasi selanjutnya ya. Kalau begitu Kakak Aldi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.